kerajaan Daud, hendak mengambil kerajaan Daud, anaknya yang dia kasih. Absalom tidak sabar akan hal nantinya bahwa kerajaan itu jatuh kepada anaknya. Tapi di satu sisi Absalom juga takut ditandingi oleh Salomo yang juga anak Raja Daud. Oleh karena itu Absalom dalam mengadakan kudeta memaksa Raja Daud untuk berperang. Betapa tersayangnya, betapa kasihannya Raja Daud, yang mana musuhnya bukan lagi datang dari luar, tetapi musuhnya adalah yang datang dari dalam. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kudeta itu tidak berhasil. Absalom mati di tengah-tengah peperangan, dan inilah yang menjadi satu pergumulan. Tetapi Daud tidak larut pada pergumulan maupun dalam hal yang menyayat dalam hatinya. Dia tetap tenang, dia tetap tentram. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, dan hanya pada Allah saja gunung batunya, dan pada Allah saja keselamatannya, dan pada Allah saja kota bentengnya. Ini yang menjadi satu hal kekuatan iman daripada Raja Daud. Ini yang menjadi satu hal pengharapan daripada Raja Daud. Sehingga walaupun di sana sini menghadapi rintangan dan tantangan, walaupun satu suasana dalam keadaan goncang, tapi dia tentram dan tenang. Itu dapat kita lihat pada ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tenang dalam arti dalam teks ini adalah tentram. Kita mengambil satu contoh ketika ada seorang anak kecil yang asik bermain di sebuah kapal laut, ya. Padahal situasi kapal itu sudah diterpa oleh ombak, digoncang oleh ombak, semua penumpangnya putar-kacir. Mereka semua ketakutan, takut kalau nanti kapal ini akan tenggelam. Tapi mereka melihat seorang anak, dan salah seorang penumpang ingin menegur, "Hei anak kecil, mengapa kamu asik bermain? Padahal kapal yang kita tumpang ini sudah dalam keadaan berbahaya." Bapak Ibu Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa jawab seorang anak kecil ini? Dia dengan sederhana menjawab, "Saya merasa tenang dan tentram karena nahoda kapal ini adalah bapak saya sendiri." Wah, apa yang boleh kita lihat dari cerita contoh ini? Bahwa suasana tidak menggoncangkan imannya, bahwa suasana tidak menggoncangkan hatinya. Tapi dia saat mengambil suatu keputusan. Apa yang menjadi keputusannya? Bahwa Allah adalah pertolongannya, bahwa Allah adalah benteng hidupnya, bahwa Allah adalah gunung batunya, bahwa nahoda itu adalah dia percayai dan bisa menyelamatkan kapal mereka. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman
yang dialami oleh Raja Daud. 2 kali dia katakan pada ayat 6 dan ayat 7, hanya pada Allah, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Di ayat 9 dia katakan, dalam pengalaman perjalanan kehidupannya, dia mengajak orang lain, percayalah kepadanya setiap waktu. Mari percaya kepadanya setiap waktu, setiap saat, kapan saja, jikalau suka maupun duka. Percayalah kepadanya, percayalah kepada Tuhan. Oleh karena itu, tema dalam minggu ini mengambil judul Allah tempat perlindungan. Allah tempat perlindungan, pengalaman perjalanan hidupnya. Dia ajak kepada orang lain, percayalah. Bahwa Tuhan itu adalah keselamatanku, bahwa Tuhan itu adalah keselamatan kita. Curahkanlah isi hatimu kepada ini sangat penting. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita lupa untuk mencurahkan setiap saat kepada Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang mencurahkan isi hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Bukan kepada Allah. Bahwa Allah yang sesungguhnya dapat menolong lebih daripada apa yang kita pikirkan. Bahwa Allah dapat menolong lebih dari apa yang kita duga. Kadang-kadang kalau kita minta tolong kepada orang, kita merasa kecil. Tetapi kepada Allah, Tuhan setia akan janjinya. Oleh karena itu, melalui Raja Daud mengajak kita, setialah kepada janji Tuhan, niscaya berkahnya akan mengalir ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya mungkin bagi Tuhan. Tapi yang kadang-kadang kita tidak sabar, begitu kita minta, maunya terus diberi. Begitu kita minta, maunya diberi, mau yang instan. Kalau tidak diberi, terus selalu kita tidak berusaha. Tuhan tidak mendengarkan doa kami. Tuhan jauh dari kami. Bahwa Tuhan beserta dengan kita, Immanuel. Kalau yang di dunia ini baik harta, janganlah melekat kepada sana saja. Andalkanlah Tuhan. Karena itu semuanya seperti angin. Semua akan berlalu. Tapi perlindungan Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu contoh ilustrasi ini. Ada seorang tentara yang berpisah dari rombongannya. Dia dikejar oleh lawannya penuh dengan ujar kacir. Dalam arti bahwa rombongannya telah kewalahan. Mereka semua puntang-panting, banyak yang mati, banyak yang luka. Tapi salah seorang daripada tentara ini, dia terus berlari ke sana kemari mencari persembunyian. Padahal musuhnya sudah
di belakang. Lalu sampailah dia di dalam gua. Dalam gua ini ada satu gua yang kecil. Dia berpikir, wah di sinilah saya berlindung. Nanti musuh yang di belakang tidak melihatnya. Dia masuk ke dalam gua itu, tetapi dalam hati sudah mulai putus asa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Lalu dia berdoa, Tuhan, berilah batu di mulut gua itu, agar supaya batu itu nanti dapat melindungi saya. Agar supaya batu itu nanti menjadi benteng dalam kehidupan saya. Kalaupun nanti datang musuh untuk mencari saya, mereka tidak bakal melihat saya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, Saudara Seman dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Allah tidak memberikan batu kepada mulut gua itu. Sementara datanglah seekor lebah yang besar dan membuat sarang di mulut gua ini. Dan seorang tentara saja sudah pasrah. Sesudah dia berdoa, dia pasrah, tapi dia melihat, oh, ada seekor laba-laba membuat sarang di mulut gua tadi. Lalu tentara musuhnya mengejar mereka, mengejarnya dan melihat, mencari di mana sebenarnya tentara itu bersembunyi. Mereka melihat gua-gua itu, dan satu gua yang mereka lihat, wah, di sini ada salah satu. Mereka berpikir, dan salah seorang berkata, tidak mungkin ada orang bersembunyi di sebuah gua ini. Kalau ada yang bersembunyi di gua ini, pasti dia berusaha. Salah orang. Akhirnya tentara tadi pergi ke tempat yang lain dan tidak mendapat tentara yang sembunyi dalam gua. Apa yang mau dikatakan dalam ini? Bahwa seorang tentara itu tadi heran, saya belum dapat kenapa memberi sarang laba-laba, tapi akhirnya bahwa dengan sarang laba-laba itu dia boleh terhindar dari ancaman daripada musuh tentara. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rasa tenang, rasa tentram, itulah yang senantiasa orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang memberikan keselamatan kepada kita, yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tidak hanya memberi keselamatan kepada kita dari segi jasmani, tapi di segi rohani melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban. Yesus yang memberikan pertolongan kepada kita, Yesus yang menjadi benteng kehidupan kita, Yesus yang menjadi keselamatan kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, patutlah kita bersyukur senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa, itu yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu dalam kehidupan perjalanan